seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami sepanjang hari ini, malam yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, dan hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Biarlah sepanjang hari yang akan kami lalui sebentar lagi, yang akan kami jalani, Tuhan kiranya memberkati kami dengan mendasarinya dengan kebenaran firman. Berbicaralah bagi setiap kami yang rindu mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara yang terkasih, nats yang kita baca pada pagi hari ini merupakan rangkaian dari kisah Yesus yang telah memberi makan 5.000 orang, dan Dia sedang berbicara tentang roti hidup. Ada banyak orang yang mengikut Yesus tetapi sekedar ikut-ikutan, bukan dengan alasan yang jelas dan bahkan bukan dengan alasan yang benar mengikut Yesus. Maka hari ini kita didorong mengevaluasi mengapa kita mengikut Tuhan Yesus. Adakah di antara kita mengikut Tuhan Yesus hanya untuk perkara-perkara di dunia ini saja? Untuk perkara-perkara yang sifatnya bukan kekal. Maka diperhadapkan dengan hal ini, Paulus berbicara dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Itu diungkapkan oleh Paulus bahwa bagi Paulus, dia mengenal Yesus, mengikut Yesus lebih mulia daripada segala-galanya. Berarti Paulus sedang menunjukkan bahwa lebih utama daripada seluruh pekerjaan-pekerjaan yang lain adalah mempercayai Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang datang pada waktu itu dalam kisah ini kepada Yesus karena mereka mencari makanan dunia yang bersifat sementara, bukan mencari Yesus sebagai roti yang kekal, bukan, tetapi untuk alasan perut saja mereka terus mengikut Yesus. Dan pada umumnya orang-orang seperti ini ketika masalah mereka sudah selesai, ketika mereka mengikut Yesus hanya untuk perlu saja, kebutuhan mereka, tetapi ketika kebutuhan mereka sudah dipenuhi, ada banyak orang meninggalkan Yesus dan kembali kepada kehidupannya yang lama. Dan apakah kita demikian? Saya percaya seseorang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita tetap konsisten mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, antara ayat yang ke-27 dan ayat 29 dalam bagian ini berbicara tentang satu pekerjaan. Dalam bagian ini ada 2 kali Yesus berbicara tentang pekerjaan yang harus dikerjakan
baik di ayat 27 dan ayat 29. Di ayat 27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Dan ayat 29 berbicara pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ayat 27 dan ayat 29 yang telah kita baca ini tadi, meski 2 kali diingatkan tentang pekerjaan, tetapi itu benar-benar berbicara tentang satu pekerjaan, hanya satu pekerjaan. Di ayat 27 Yesus menghendaki supaya percaya kepadanya bahwa Dia adalah roti hidup yang kekal. Tetapi justru saudara terkasih, mereka yang mendengar pernyataan Yesus ini, percayalah bahwa Dia adalah roti yang kekal, sulit untuk mempercayainya. Mereka yang mengikut Dia sulit untuk mempercayai dan malah bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yesus sudah mengatakan, percaya kepada Dia yang diutus oleh Tuhan, percaya kepada Dia roti yang kekal. Tapi justru respon orang yang mengikut Dia pada waktu itu, apa yang harus kami perbuat? Itu berarti benar-benar mereka tidak mempercayai Yesus, ataupun sulit bagi mereka untuk mempercayai Yesus. Dan bahkan mereka tidak hanya sulit mempercayai Tuhan Yesus, tetapi justru lebih daripada itu, mereka bersungut-sungut. Di ayat yang ke-47, kalau boleh kita baca nanti, dikatakan bahwa mereka bersungut-sungut ketika Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup tersebut. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada banyak roti-roti yang lain yang kita cari di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ingat, ada roti kekekalan, ada roti yang memberi hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka percayalah kepadanya dan alamilah pertumbuhan di dalam mempercayai Tuhan, dengan kita terus rindu dengan makanan-makanan rohani yang memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan jelas bahwa makanan rohani itu tidak selamanya manis. Ada kalanya firman Tuhan yang menjadi makanan pertumbuhan rohani kita tidak enak untuk kita dengar. Ada kalanya makanan rohani ini pedas, pahit, ataupun asam, tidak selamanya manis. Dan biarlah kita mendengarnya dengan baik, mempercayainya dengan baik, supaya itu memberi hidup kekal bagi kita. Ada yang menarik dari pekerjaan yang dikatakan di sini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pekerjaan yang dimaksud baik di ayat 27 dan ayat 29 itu dikatakan dalam bentuk tunggal. Sedangkan mereka yang bertanya tentang pekerjaan apa yang harus kami perbuat, mereka berbicara tentang banyak pekerjaan, kurang apa lagi, atau pekerjaan apa lagi yang harus kami lakukan supaya mendapatkan kekekalan. Seolah-olah orang yang bertanya kepada Yesus pada waktu itu berpikir bahwa kami sudah melakukan Taurat Musa, kurang apa lagi ini? Tetapi Yesus menampik ataupun menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan melakukan Taurat, tetapi tanpa didasari percaya kepada Tuhan, akan tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, percayalah. Dan itu satu-satunya pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah. Hendaklah kamu percaya. Maka pekerjaan, yaitu percaya tersebut, diperlukan agar semua pekerjaan lainnya dapat diterima. Itu berarti tanpa percaya, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka percaya kepada Tuhan adalah dasar dari seluruh pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Percaya kepada Tuhan. Oleh sebab tanpa mempercayai Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan boleh melahirkan kesombongan. Tetapi justru kalau kita percaya kepada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setelah itu akan membuahkan kerendahan hati. Dan bahkan yang termulia bukan diri kita, tapi justru yang Tuhan Yesus yang termulia lewat pekerjaan yang kita lakukan dengan didasari percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus, dan oleh sebab tanpa percaya kepadanya, semua pekerjaan lain tidak akan diperkenan oleh Allah. Percayalah kepada Yesus dan percayakanlah diri kita kepada Dia, roti hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu saudara terkasih, saya undang kita bersama-sama mendoakan seluruh seraian Tuhan yang telah emeritus. Mari sama-sama kita berdoa. Syukur atas kebenaran firman yang telah kami boleh dengar pada hari ini ya Bapa.
Biarlah kami mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan alasan yang benar, bukan dengan motivasi-motivasi dunia ini yang bersifat sementara. Dan biarlah kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu, Sang Roti hidup yang kekal. Dan pada saat ini Bapa, izinkan kami berdoa untuk seluruh serayaan Tuhan yang telah emeritus. Tuhan memberkati orang tua kami ini, bersama-sama dengan Nora ataupun Naras. Tuhan memberkati, kiranya mereka panjang umur, sehat senantiasa, dan berilah kiranya Tuhan hikmat bijaksana bagi mereka, meski di tengah-tengah kehidupan masa-masa emeritus mereka, tetapi mereka tetap bisa menjadi berkat, memberi teladan yang baik, baik melalui perkataan, pemikiran, dan juga segala perbuatan boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh serayaan Tuhan yang emeritus, panjang umur, sukacita dalam hari-hari yang Tuhan beri bagi mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.